iPhone kok harganya 1 jutaan? Ya nggak mungkin ada lah. Even ada pun itu paling iPhone KW. Ini bukan iPhone, ini tuh Itel A70. Bayangin ya, harganya beneran 1 jutaan cuy. Bisa lu dapet harga di bawah 1 juta kalau lu ambil RAM yang 3 GB terus storage-nya 128 GB. Kenapa gue bahas soal iPhone di depan? Karena yang gue lihat handphone ini sengaja pakai gimmick desain iPhone. Gue bisa buktiin. Dan yang pertama yang paling gonjreng banget ya kameranya. Emang lu pikir ini inspirasi dari mana? Walaupun menurut gue ini cukup besar ya kameranya, tapi segi posisi dan semuanya sangat mirip dengan iPhone Pro. Yang kedua, mereka kasih casing. Bagus gak? Bagus. Tapi waktu dilihat ini mirip apa gitu ya. Ya mirip MagSafe lah jelas. Bedanya ini ada tulisan aja awesome. Oke lanjut. Dari wallpaper bawaan mereka, gue gak bilang ini sama 100%, tapi secara aksen, secara gradient warnanya, secara bahkan shape-shape-nya rada mirip dengan wallpapernya iPhone ya. Dari yang terakhir yaitu Dynamic. Ya kalau di sana kan Dynamic Island ya. Kalau di sini namakan Dynamic Bar. Apakah bukti-bukti itu masih kurang? Tapi gue akuin, untuk harga 1 jutaan, material yang mereka pakai itu tuh kagak ngasal, bahkan cenderung bagus menurut gue. Di sini tuh kelihatan ya glossy, terus ada aksen garis-garisnya, sama lagi-lagi tagline mereka, awesome. Kalau untuk port sama tombol-tombolnya ini kurang lebih sama kayak beberapa handphone lainnya. Gue memang berasa sedikit rada kurang oke dengan tombol powernya ya, kayak berasa ringkih gitu. Tapi jangan salah, karena tombol power ini udah built-in fingerprint bos. Gak cuma fingerprint, tapi handphone ini udah bisa pakai face unlock. Kalau speed ya gue coba, oke lah. Keren nih waktu dinyalain pertama kali handphone ya, Dynamic Bar itu muncul. Dan gue bisa bilang ini itu smooth banget ya. Kalian perhatikan aja nih. Sebenarnya fungsi Dynamic Bar ini gue udah pernah bahas juga di handphone Itel S23 Plus ya. Tapi gue akan bahas ulang. Jadi Dynamic Bar ini tuh gunanya gak cuma buat face unlock doang, tapi bisa buat background call, charge completion reminder, sama bisa juga buat charge animation. Nah, ngecasnya ini memang perlu sangat bersabar. Wajar. Handphone 1 juta. Baterai goceng mAh. Ya udah oke lah ya. Colokannya USB Type-C. Tapi memang ini cuma support sampai 10 watt saja. Kurang lebih ya 2 jaman gitu lah baru full. Kita bahas sedikit nih soal speknya. Yang rada ngakak kocak adalah di boxnya mereka tulis RAM-nya itu 12 GB ROG Anda. Padahal untuk RAM aslinya itu cuman 4 GB. Walaupun itu sebenarnya gede ya untuk harga 1 jutaan. Tapi memang mereka punya RAM expansion lagi yang bisa ditambahin 8 GB lagi. Nggak salah 12 GB, tapi nggak bisa disamain dengan RAM 12 GB beneran. Ya yang penting kalian nggak kemakan sama gimmick itu aja. Untuk storage 256 GB, gue bisa bilang ini storage tertinggi di kelasnya. Ya gue cek-cek yang lain ya 64 GB atau bahkan 128 GB yang which is sebenarnya udah bagus banget di kelasnya. Main game bang, main game bisa nggak? Pertama gue bisa bilang jangan ekspektasi dulu. Udah handphone 1 jutaan, dan untuk prosesornya mereka itu pakai Unisoc Tiger T603. Untuk Subway Surf ya masih bisa main lah, masih asik. Tapi ya untuk cobain game-game mainstream kayak Mobile Legend itu berasanya merada nge-lag ya sedikit ya. Jadi nggak sesmooth itu, walaupun bisa dimainin itu bisa-bisa aja. Kita udah coba juga untuk turunin grafiknya dan memang masih tidak bisa selancar handphone umumnya gitu. Untuk PUBG juga menurut gue sama experience-nya. Jadi kalau main game pakai handphone ini perlu bersabar sama maklumin lah untuk FPS dropnya. Gua saranin sih kalau mau beli handphone ini better buat chattingan, main sosmed, atau ya chill-chill nonton Netflix juga masih oke lah. Walaupun lo nggak bisa komplit sama layarnya. Layarnya mereka pakai IPS LCD dan untuk resolusinya maksimal di 720p saja. Buat speaker mono ya wajar ya, 5 juta aja ada yang masih mono loh. Cuma memang kualitasnya nggak sebagus itu menurut gua. Jadi mending akalin aja entah lo mau pakai TWS atau lo mau pakai earphone tambahan. Ada juga satu kekurangan di sini, itu adalah brightness-nya mereka. Brightness-nya di sini ada di 500 nits. Di dalam ruangan menurut gua aman-aman aja untuk dipakai. Tapi untuk di outdoor, waduh, sipit-sipit gue ngelihat layar ini. Pertanyaannya, apakah kamera yang gede-gede gini dan lengkap itu punya kualitas yang bagus? Oke nih, gue udah coba foto-foto pakai kamera ini ya, kalian bisa lihat gimana. Untuk harga sekelasnya, gue bisa bilang ini not bad ya. Warnanya masih cukup oke di sini, walaupun ini tuh warna di bus ya. Tapi memang kendalanya kalau lu mau foto nih pakai kamera ini tuh harus bener-bener diam gitu loh. Karena kalau lu gerak sedikit aja, udah ngeblur nih. Foto itu lumayan bagus tuh kalau misalnya di outdoor atau yang cahayanya cukup. Tapi kalau yang low light, menurut gua ya rada kurang sih ya. Buat portrait mode, ya ini kurang rapi sih ya. Seperti yang kalian lihat aja di foto.
So ini dia hasil kamera dari A70. Menurut gua dari segi warnanya not bad, cuman memang dynamic range-nya pastinya nggak gitu bagus ya. Memang ditambah gua backlight juga. Terus untuk warna, entah kenapa kadang-kadang dia suka nggak stabil ya. Exposure-nya suka naik turun gitu berasanya. Tapi untuk harga 1 jutaan, oke lah. Yang lucu di sini ada mode fingerprint shooting. Ya jadi bisa begini nih, walaupun nggak penting-penting amat ya. Untuk video juga rada berguncang karena belum ada stabilizer. Wajar. Itu semua pendapat gua soal handphone ini. Gimana pendapat kalian? Atau mungkin ada yang udah punya nih handphone, atau bisa dibandingkan dengan handphone kalian juga yang 1 jutaan. Gua bisa bilang ini salah satu pilihan terbaik buat di kelas 1 juta lebih sedikit tadi. Tapi dengan catatan-catatan yang tadi gua bahas. Segitu aja dari gua. Kalau lu suka sama video ini, boleh banget di apain? Ayo, di share, di subscribe, di like. Kalau punya komen-komen yang beda sama gua, argumen yang bang nggak gitu bang, tulis aja di kolom komen. Kritik gua juga boleh actually. Oke, see you di video gua berikutnya. Bye bye.